apa sih yang bisa saya banggakan dari negeri ini? Iya. Selain bahwa kita adalah surga dunia ya, Iya. menciptakan, menggemakkan, bahkan membentuk supaya anak-anak kita, anak-anak didik kita itu mencintai Indonesia. Artinya kita punya peradaban yang tua, cuma kebetulan belum tergali. Kebanggaan ini benar-benar terbentuk dan mampu men-trigger menjadi sesuatu yang mampu mempercepat kemajuan Indonesia. Oke, selamat datang di podcast Tepi Pantai, tempat kita menepi sejenak, memberi ruang jeda dan membuka ruang cerita bersama tamu-tamu kita. Kita akan ngobrol santai, kadang serius tentang apa yang mungkin jarang terdengar, tapi penting untuk diingat. Bersama kita kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Saya manggilnya Akang, Mas, atau Cirebon aja, Cirebon apa namanya? Akang. Iya, boleh lah, siap. Kang Anwar. Kang Anwar atau akrabnya Kang Anwar. Kadang Kang Anwar, kadang Kang Anwar aja lah. Kang Anwar. Siap. Nama lengkapnya Anwar Nanang Anwarudin. Nanang Anwarudin. Di sore kita kali ini di ruang jeda, di ruang cerita ini kita enaknya ngobrolin apa, Kang? Ya, kalau saya sendiri sih memang kebetulan nih saya diundang ini baru habis mengadakan uji kelayakan. Uji kelayakan di Dinas Pendidikan. Oke, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Sip. Persis tadi siang. Baru selesai. Istimewa nih. Beliau dengan segala kesibukannya nyempetin nih mampir ke podcast Tepi Pantai kita. Oke, Kang, lanjut, Kang. Jadi tadi itu kita uji kelayakan di Dinas Pendidikan. Siap. Itu untuk menguji metode yang saya kembangkan, metode aritmatika stenomat namanya. Aritmatika ya, stenomat. Oke. Aritmatika itu kan berhitung ya. Stenomat itu brand kita. Stenomat itu kepanjangan dari stenografi matematik. Boleh diulang? Stenografi, iya, matematik. Stenografi matematik. Nah, artinya adalah menulis jawaban matematika dengan cepat. Oke, menarik nih, Kak. Sip. Gitu. Alhamdulillah sih tadi hasil uji kelayakan cukup memuaskan. Dari kita kan mengundang beberapa ketua K3S di Kabupaten Cirebon, pengawas, Makasih dan jajarannya, dan juga rekan-rekan ISNU, karena alhamdulillah kita diinisiasi oleh Ikatan Sarjana NU. Oke. Pelaksanaan tadi di kantor PCNU. Yang rapat. Barusan tadi ya? Barusan. Persis barusan sekali, dan testimoni dari beliau-beliau ya menyatakan bahwa memang kita perlu lah. Ini layak untuk diterapkan di sekolah dasar di Cirebon, juga di Madrasah Ibtidaiyah kita juga sudah. Sebetulnya metode stenomat ini tuh dulu kita mulai riset tahun 2011. Akang mulai risetnya. Alhamdulillah kita dapat akcipta 2013. Akciptanya 2013. Berarti perjalanan itu 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun untuk fokus risetnya ya. Oke. Lalu penyempurnaan, pengembangan, dan juga secara bisnis ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Jatuh bangun. Oke, masih perlu ada yang tapi dan diperbaiki. Ya, kesimpulan saya sih itu tadi, membangun bisnis lebih mudah lebih susah dibandingkan membangun produk. Oh iya gitu kan. Kesimpulan saya begitu ya. Artinya dinamikanya lebih rumit. Kalau produk kan kita berurusan dengan ya benda mati lah boleh dibilang. Oke, ya. Kalau bisnis kita kaitannya faktornya banyak sekali. Oke. Tapi alhamdulillah sih sudah kita laksanakan dan saya juga report ke pusat. Oke. Ya semoga sih ini kemudian bisa menjadi solusi. Karena emang kita kembangkan ini tuh awalnya dari kegelisahan, Kang. Saya kan dulu ya pengajar di bimbel, di les, di olimpiade, persiapan perguruan tinggi gitu ya. Pengajar di ASDOS juga sih. Asisten dosen. Ya. Tahun berapa itu, Bang? Itu 2011-an sih. 2010, 2011 lah ya. Jadi sembari ngeriset stenomat ini, betul. Wah, stenomat ini sembari mencari kesibukan lain. Iya, karena 2010 saya tadinya 2010 akhir menjelang 2011.
Saya itu tadinya oleh Pak Sekjen BPPT saat itu mau diangkat jadi PNS dan dikuliahkan ke Perancis untuk tadi mengembangkan riset bidang teknologi maglev yang tadi magnet ya. Kan saya aslinya jurusan fisika murni, fokus risetnya dulu di bidang magnet. Saya mengembangkan teori persamaan umum gaya magnet. Ya, tadinya targetnya kita ingin menciptakan material magnet yang bisa melayang kayak superkonduktor tapi pada suhu normal. Dan untuk teknologi kereta maglev yang saat inilah. Dan itu sebetulnya disiplin ilmu Kang Nanang itu aslinya di situ. Hanya kemudian kebetulan moratorium PSBY, penundaan PNS 2 tahun, jadi gagal. Siap. Dari sana saya banting setir, meriset matematik. Ketemulah stenomat. Jadi kegelisahannya dulu banyak murid-murid ketika anak SMA ya terutama ya. Kita ajarkan teorinya paham, rumusnya hafal, kita kasih soal kita tinggal nggak selesai. Pas saya tanya kenapa, Pak, kalkulator dong. Iya. Akhirnya sering lihat ya. Wow gitu kan. Kesimpulannya mereka nggak bisa perkalian. Ya. Dan banyak rekan-rekan guru SMK saya yang pada ngeluh siswanya nggak bisa perkalian udah SMA. Di situ saya mulai miris. Nah, disitulah kemudian yang men-trigger saya untuk ini penting untuk dikembangkan. Sampai ketemulah stenomat, cara hitung cepat matematik tadi. Jadi, nah yang kita paparkan di uji kelayakan kemarin tadi itu adalah kita memperkenalkan bagaimana cara menghafal tabel perkalian hanya dengan jari. Jadi ngajarinya gampang sekali. Jadi masalahnya adalah siswa itu ya hafal tabel perkalian. Dan itu problem utama. Jadi kalau anak nggak hafal tabel perkalian, iya dijamin nggak bisa perkalian. Dan menghafal ini kan di luar kuasa guru. Guru hanya bisa meminta, menyuruh ataupun memaksa suruh hafal. Istilah itunya hanya sekedar mendidik. Iya, tapi bisa hafal dan tidak tergantung siswanya. Kembalikan lagi ke siswanya. Kalau dulu guru bisa maksa lah ya, mendisiplinkan. Ada berdiri, ada metodenya banyak. Sekarang kan nggak bisa, guru-guru apa-apa viral. Ya benar. Akhirnya yang terjadi, guru tidak bisa kemudian memaksa siswa hafal. Terlebih dulu memang ya sempat ada kurikulum tematik itu ya yang kemudian mata pelajaran digabung-gabung. Akhirnya tidak ada mata pelajaran khusus untuk bisa perkalian. Akhirnya tambah parah, siswa-siswa banyak lulus SD nggak hafal perkalian. Yang pasti kita bisa pastikan nggak bisa pembagian juga. Itu fakta terusnya. Itu fakta. Ya banyak ya viral ya. Itu fakta. Banyak, apalagi tahun 2022 pada saat Pak Prabowo baru dilantik, isunya merebak Indonesia, nilainya hasil tes PISA jeblok. Di bawah Brunei. Setara Kamboja. Ini kegelisahan. Ya siap. Akhirnya kita coba fokus ke sana. Misi kami adalah ingin semua anak Indonesia lulus SD minimal bisa perkalian. Ya harapannya ini bukan hanya misi kami tapi bisa rekan-rekan juga bareng-bareng yuk ini jadi tugas kita bersama. Kita ingin mempersiapkan generasi emas 2045 itu kan tidak nanti. Tapi sekarang. Tahun 2025, 20 tahun ke depan, mereka yang saat ini kita didik akan menjadi penentu kebijakan. Betul. Ya, untuk menciptakan Indonesia emas 2025. Ya saat ini persiapannya. Karena nggak ada yang instan. Yes. Tidak ada yang instan. Hari ini kita proses, besok jadi. Apalagi ini berkaitan pendidikan. Kecuali bikin gorengan. Terima kasih. Hari ini bikin, hari ini jadi, akhirnya habis. Itulah metode gorengan kan. Banyak kan yang garang goreng. Betul. Kembali lagi ke stenomat. Jadi akhirnya ini salah satu gerakan kami. Kebetulan saya anggota ISNU Cirebon juga, pengurusan di tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Kebetulan saya juga di PT Roda Lestari Utama yang mensponsori kegiatan ini. Jadi ya kami berharap apa yang kami lakukan ini juga diamini oleh rekan-rekan yang lain. Kami memang ingin ini bisa inklusif. Jadi tidak lagi eksklusif hanya di dunia kursus. Sehingga setiap anak Indonesia bisa merasakan, bisa mempelajari.
Oke. Maka saat ini target kami adalah melatih guru-gurunya, Kang. Oh, target pertama gurunya dulu. Yes, karena yang akan mendidik anak-anak di sekolah gurunya. Betul, sepakat. Kalau saya sendiri atau tim saya nggak akan cukup lah kalau untuk Indonesia. Betul. Harapannya ini juga bisa didengar oleh rekan-rekan di kementerian lah ya, di pusat Iya. ya. Pak Menteri. Oke, lanjut Kang. Ya, jadi uji kelayakan ini menjadi satu legitimasi bahwa ini layak atau tidak, bagus atau tidak. Nah, tadi Kang, fokus kita kan sebetulnya di perkalian. Kenapa perkalian? Karena perkalian ini menjadi induk bagi yang lain. Ya, untuk semua perhitungan. Ya, jadi kita memperkenalkan menghafal tabelnya pakai jari. Saya peragakan boleh nggak ya? Boleh sok. Contoh, biasanya kan kalau mungkin beberapa sudah pada tahu bagaimana cara memperagakan perkalian 9. Iya. Biasanya kalau perkalian 9, tutup jari pembatas. Tutup jari pembatas. Mantranya gitu kan. Oke. Tutup jari pembatas. Contoh, 3 kali 9, 1, 2, 3. Tutup yang ketiga. Tutup yang ketiga. Yang dilewati ini puluhan. Berarti 10, 20. Iya, oke. Yang ini satuan. Jadi 3 kali 9 adalah 27. Oh iya. Contoh. Iya. Contoh ya, lagi. Oke. Misalkan 7 kali 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutup yang ketujuh. Berarti yang terlewati 10, 20, 30, 40, 50, 60. Iya. Itu 23. Berarti 7 kali 9 adalah 63. Oh, ini puluhan ini. Yes, ini puluhan yang dilewati nih. Oke. Yang tersisa satuan. Iya, benar sih. Oke. Memang banyak yang tahu, Kang. Ini sebetulnya udah nggak aneh lah ya. Iya, sebetulnya. Nah, tapi kalau perkalian 8-nya rata-rata nggak tahu. Nah, ada metodenya. Ada. Semua. Kita semua bisa kita peragakan pakai jari. Contoh kalau perkalian 8, kalau tadi perkalian 9 tutup jari pembatas. Oke. Kalau perkalian 8 tutup jari pembatas dan tutup lagi dirinya. Contoh. 3 kali 8. Oke. 1, 2, 3 kita tutup. Oke. Lalu tutup lagi 3 kan. Iya. Jadi 10, 20, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 8 adalah 24. Bener nggak? Bener. Oke, ya benar. Ya. Bener. Iya. Misal 5 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup. Iya. Tutup lagi 5. Berarti hasilnya 10, 20, 30, 40. 5 kali 8 adalah 40. Iya. Begitu kira-kira. Oh iya, kalau 5 gampang. Bagaimana kalau 7? Oke. Kalau 7 misalkan 7 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita tutup. Tutup lagi 7 bisa nggak? Iya. Nggak bisa ya? Iya, habis kan? Berarti tutup yang sama, Kang. Tutup yang sama Berarti maksudnya? ini kan telunjuk. Oke. Tutup lagi telunjuknya. Oke, iya. Nah, yang ini sampai batas ini puluhan. 10, 20, 30, 40, 50. Iya. Nah, satuannya yang sama dijumlahkan. Iya. Berarti 3 tambah 3. Iya. 6. Iya. Berarti 7 kali 8 adalah 56. Oke. Jadi kita bisa peragakan pakai jari ya. Yang lain bisa nggak bisa? Bisa. Perkalian 5 contoh. Ini gampang banget, Kang. Kalau perkalian 5 itu adalah pasangkan 22. Gimana tuh, Kang? 4 kali 5. Pasangkan. Sepasang ini 10, Kang. Oke. Berarti 4 kali 5 adalah 10, 20. Bener nggak 4 kali 5, 20? Bener ya? Oke. Contoh misalkan 7 kali 5. 7. Oke. Pasangkan. Jadi 10, 20, 30. Nggak ada pasangannya berarti 5. Berarti 7 kali 5, 35. Oke. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Jadi kami sangat meyakini anak-anak bisa lah. Iya, sangat meyakini. Bahkan untuk yang lain-lain bisa juga. Bahkan sebetulnya memang ini yang kita share ke guru-guru, kita latih ke guru-guru. Tapi kemudian kan namanya aritmatik itu skill. Skill itu kan tidak bisa hanya sekedar tahu. Harus terbiasa. Maka bagaimana siswa kemudian dilatih secara terbiasa. Biasanya kalau kami itu ada modul latihan yang itu diterapkan ke anak-anak sebagai syarat pulang, kan. Oke. Mereka kalau mau pulang kerjakan satu halaman, proses semua pulang. Tapi materinya gampang semua, kan. Soalnya gampang semua. Jadi kita desain anak-anak itu mengerjakan soal itu dari yang biasa sampai yang susah itu nggak terasa. Oke. Jadi di akhir semester mereka itu udah sampai materi yang susah tuh nggak akan terasa. Jadi mereka ujuk-ujuk pinter aja, kan. Iya, karena memang
apa cara kerja otaknya apa langsung ke titik yang dia senangi gitu kan. Betul. Bahkan kalau tadi pas kita pelatihan uji kelayakan, saya sedikit mempromosikan kita itu ada metode olimpiadenya lah. Mungkin sering lihat di YouTube ya, ada anak Jepang lawan Cina, Oke. sekian juta kali sekian ratus langsung Ya, jawaban. langsung jawaban. Pernah lihat ya? Ya pernah. Ada metodenya kan. Dan tadi saya peragakan di sana. Jadi Itu kita ada metode. bisa ngitung, kita bisa ajarin anak-anak bagaimana ngitung perkalian jutaan, kali ratusan, kali ribuan, langsung jawaban tanpa langkah. Dan memang ini butuh alat peraga lah. Next ya. Ya, Next oke, kita akan oke. contohkan. Saat Siap, ini siap. kita kan sekedar informasi aja. Ya, informasi awal lah. Ya, tapi artinya itu bisa. Artinya kami meyakini kalau ini bisa kita publish, kita inklusif di sekolah, anak-anak bisa, guru-guru bisa, ya kami ya sangat meyakini, insya Allah misi kami yaitu ingin anak Indonesia lulus SD hafal perkalian, bisa perkalian tuh sangat mungkin tercapai. Karena dengan tadi metodenya sangat Iya, sederhana. sangat sederhana sekali kan. Cuman bagaimana caranya siswa ini menarik untuk mempelajari itu, dan mohon maaf si tenaga pengajar atau guru ini mampu meyakinkan bahwa apa yang kalian kerjakan ini menyenangkan. Oke. Ya alhamdulillah sih tadi itu memang dari hadirin ya, itu dari Peserta perwakilan undangan. K3S, kelompok kerja kepala sekolah, ketuanya, beberapa ketuanya, pengawas, dan juga dari dinas pendidikan. Sejauh ini cukup antusias. Cukup Keren, antusias. Nah, keren. dan semoga bisa secepatnya ya kita terapkan di Cirebon, karena memang kita lagi buat Cirebon ini jadi pilot project kan. Jadi pilot project. Cara pilot project penerapan numerik ini, metode aritmatika stenomat, dan kami kan berkoordinasi dengan rekan di pusat. Dan memang arahannya suruh dilakukan dulu di tingkat daerah. Oke. Jadi kalau Cirebon bisa kita jadi pilot project, berhasil, ya semoga ini kita bisa jadi program di pusat untuk kita pelatihan ke seluruh guru di Indonesia. Sejauh ini sampai dengan hari ini ada kendala nggak sih Kang untuk mengembangkan metode stenomat? Sejauh ini ya kita dalam perjalanan sih alhamdulillah positif lah ya. Positif. Pertama rekan-rekan guru yang kita paparkan ketika sudah mengetahui antusias. Memang sih kita seringkali menghadapi, contoh kita ketemu dengan yang ketika saat saya presentasi itu guru senior atau ahli bidang matematik, dan dia punya metode lain. Ya mungkin beliau juga punya keahlian tersendiri. Tapi ketika kemudian saya mulai paparkan, rata-rata ya sejauh ini alhamdulillah antusias dan sangat respon positif. Berarti metodenya keren Kang. Amin Kang, amin, semoga bermanfaat. Maksudnya nggak terlalu rumit dipahami ke orang gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini kan metode dasar ya, tapi sangat penting bagi saya. Makanya saya ke Pak Komisaris mencoba untuk meyakinkan, mendorong, ayo kita fokus dulu nih di segmen ini, karena ini bukan hanya perkara bisnis, ini juga perkara Indonesia. Jadi saya selain memang kita sedang mengkampanyekan metode aritmatika stenomat, saya juga dengan rekan-rekan selalu menyampaikan, ayo saat ini kita bersama-sama menciptakan, menggemakkan, bahkan membentuk supaya anak-anak kita, anak-anak didik kita itu mencintai Indonesia, menumbuhkan kebanggaan atas bangsanya. Itu Bang, yang paling terpenting. Karena menyongsong Indonesia Emas 2045, kalau anak-anak kita nggak bangga, sulit kan? Atau dengan kata lain kita tidak mempersiapkan hari ini. Yes. Saya ingat banget bahwa kita belajar sejarah lah ya. Satu-satunya cara untuk mempercepat kemajuan suatu bangsa adalah dengan menanamkan kebanggaan atas bangsa tersebut. Banyak contohnya, Kang. Contohnya seperti? Yang paling ekstrim bagi saya adalah Jerman. Pada saat Perang Dunia ke-1 hancur lebur sebagai negara kalah perang. Iya kan? Hancur lebur Jerman. Benar. Lalu kemudian bagaimana Hitler ketika memimpin Jerman pasca perang dalam kondisi kalah, negeri yang carut marut dan hutangnya menumpuk. Yang dilakukan oleh Hitler apa? Kalau saya sih hanya melihat satu hal yang paling penting. Bagaimana Hitler menanamkan kebanggaan atas ras Arya.
Dia mengkampanyekan di seluruh negeri ras Arya adalah ras terbaik di dunia. Kebanggaan itu tertanam ke seluruh anak-anak muda kemudian. Dan dalam jangka waktu 15 tahun bangkit Kang Jerman. Bahkan tahun-tahun berikutnya Relatif Jerman singkat. mendominasi. Iya, relatif singkat ya kan? Singkat kan? Bagi saya itu fakta. Ya layak kita tiru. Jadi penting sekali kita menanamkan kebanggaan atas bangsa kita. Karena terbukti Hitler 15 tahun mampu kemudian merubah sebuah negara yang hancur menjadi negara superpower. Ya. Penemuan-penemuan hebat muncul pada zaman itu. Jet pertama zaman Hitler. Iya. M20 ya. Iya betul. Lalu kemudian tank, bahkan rudal pertama kali Vostok 2. Iya, iya benar. Ketika menyerang London kan? Iya, benar. Zaman Hitler. Betul. Artinya begitu cepatnya. Cuman masa itu rudalnya masih di gotong-gotong lebih meriah. Iya. Gitu. Jerman mampu maju mendahului zaman. Tapi intinya secara teknologi mereka lah yang mengawali itu. Dan kuncinya bagi saya itu tadi, menanamkan kebanggaan atas ras Arya. Ya kalau kita di Indonesia menanamkan kebanggaan atas NKRI. Lalu sampean tuangkan atau implementasikan melalui metode sederhana di aritmatika, stenomat. Kebetulan yang bisa kami lakukan ya di sini. Ya sebuah langkah kecil lah sebetulnya. Ya saat ini ya inilah yang bisa kita lakukan, yang kita bisa sumbangsikan. Karena di Stenomat kami juga memiliki kebanggaan atas Indonesia. Jadi di Stenomat kami memperkenalkan bagaimana bahasa Indonesia itu nggak sembarangan. Contoh, kita kan di Stenomat ada banyak penggunaan kawan angka. Kawan angka itu adalah angka yang kalau dijumlahkan 10. Contoh kalau 2, ini 2, berarti kawannya yang nutup kan? Iya, kawannya. Ya, berarti 2 kawannya 8 ya. 4 berarti kawannya 6. 3 berarti kawannya 7. 1 berarti kawannya 9. Kalau kita teliti itu huruf depannya sama semua kan? Apa tuh? 1 9 S. Sama-sama S ya. 2 8 sama-sama D. 3 7 sama-sama T. 4 6 sama-sama E. 5 5 sama-sama L. Dan hanya bahasa Indonesia kayak gitu kan. Saya pikir bahasa lain nggak ada yang seunik itu. Makanya bahasa Indonesia terkenal mudah dipelajari. Yes, ya saya cukup bangga lah. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Banyak sekali bahasa kita. Dan bahasa Indonesia yang mampu menyatukan kita. Dan itu yang membuat sampean itu dari semua itu ingin mewarnai semua itu, tapi di jalur perhitungan cepat ini atau di aritmatika stenomat. Ya, sejauh ini ada kendala yang membuat sampean ya kalau kendala sih mungkin selalu ada ya. Tapi kalau dari sisi produksi alhamdulillah kita sejauh ini dan mungkin kendalanya adalah tadi kan produk itu untuk bisa dibangun dalam wadah bisnis. Ya kendalanya di bisnis ya. Ya bisnis menjadi sesuatu tersendiri ya. Tidak hanya sekedar produk. Ya dinamikanya di sana. Dinamikanya di situ. Ya bagi saya menarik lah. Ya bisnis itu dari zaman saya kuliah memang saya bergelut di dunia bisnis dari hal-hal kecil lah. Ya, alhamdulillah sudah banyak hal jatuh bangun, mungkin banyak jatuhnya ya. Tapi dari pemaparan jenengan tuh Kang, saya melihat ini bukan trigger atau pemicu utama sampean membuat metode ini tuh bukan dari segi bisnisnya kalau menurut saya. Sampean lebih punya keinginan bagaimana anak bangsa ini bisa berkembang, tumbuh kembangnya lebih cepat, dan apa yang sampean mampu itu di bidang ya ini, aritmetika di Stenomat ini. Dalam dulu penelitian saya belum melihat unsur bisnisnya yang kental. Saya hanya melihat ini orang punya semangat nih orang. Siap. Memang saya sangat berharap Stenomat ini tidak hanya milik saya ya. Ini juga menjadi bagian penting untuk rekan-rekan lah. Semoga bisa bermanfaat. Tapi satu hal yang menarik Kang, bahwa hampir sebagian besar negara maju itu memiliki keunikan, kekuatan, dan
metode tersendiri dalam aritmatik. Contoh, kita tahu Cina ya begitu maju ya. Iya. Cina punya aritmatika sendiri kan, namanya sempoa. Dari zaman dulu. Iya benar, kan. iya benar. Betul. Sampoa. Jepang, negara maju kan, punya kumon yang di banyak negara juga udah ada, Sudah dipakai dipakai. di beberapa negara sudah Iya. dipakai. Israel selalu jadi negara maju. Dia punya metode sendiri, namanya metode Trachtenberg. India bagaimanapun juga lebih tua peradabannya dan banyak metode perkalian kita itu dari India. Namanya metode Vedic. Vedic. Banyak lah, Amerika ada metode Flint, kemudian di Eropa ya kita dulu mengenal pagar Fibonacci dan seterusnya. Dari kami sih memang sangat berharap ya ini bisa dipertimbangkan dan prinsipnya memang kami siap uji kelayakan, kami siap diuji, kita siap dikaji lebih jauh. Silakan kemudian misalkan kalau di skripsi ada sidang ya, kita siap. Artinya bahwa metode ini bagus, menarik dan juga layak ya. Kami sangat berharap, bahkan justru kami itu sangat berharap bisa diuji oleh mereka. Iya, sepakat Kang. Sangat berharap sehingga ya mereka bisa tahu bahwa ini bisa layak dan dipergunakan secara nasional ya. Jadi kami sangat berharap karena apapun itu yang kami lakukan ini kan hanya sebuah langkah kecil yang tidak akan jadi apa-apa kalau cuma saya sendiri ya. Iya. Saya berharap ya lebih banyak kepala, lebih banyak orang yang kemudian ini ayolah dikeroyok lah. Yes. Harapannya begitu kan. Harapannya begitu sangat. Selain memang diuji, kita juga siap melatih guru-guru, kemudian kita siap berkolaborasi apapun itu, demi kemajuan bangsa, demi semangat bersama menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena saya pernah ini Kang, ada hal yang menarik sih, bahwa katanya ya apapun itu kita kan dulu pernah dijajah ya. Iya. Kita ini bangsa inlander katanya. Iya. Bangsa terjajah itu kan didesain bagaimana kita ini menjadi bangsa terbelakang, pesimis, rendah diri gitu ya. Bagi saya ini harus dirubah. Jadi tadi ketika kemudian saya mencoba mencari kebanggaan atas bangsa ini, saya mencoba menggali jejak sejarah. Apa sih yang bisa saya banggakan dari negeri ini? Iya. Selain bahwa kita adalah surga dunia ya. Iya. Dulu kecil. Ya, dulu zamannya penjajah kompeni Belanda 300 sekian tahun katanya. Mereka begitu menjadi perusahaan terkaya di dunia hanya dari apa yang ditanam permukaan bumi. Sekarang yang ditanamnya, yang di lautnya, yang di bawah tanahnya, harus kita jauh lebih hebat. Tapi tentu kembali tergantung kepada masyarakatnya, penduduknya. Nah, waktu itu kemudian yang saya gali adalah dalam sejarah saya menemukan beberapa hal yang unik kan. Jadi yang pertama saya waktu itu menggali bahwa abad 13 ada 3 imperium dunia. Jadi 3 imperium dunia saat itu adalah yang pertama Turki Utsmani. Mereka menguasai Timur Tengah, Afrika, Eropa. Lalu yang kedua dinasti Ming di Cina, di Tiongkok ya. Dan ternyata yang ketiga adalah Majapahit kan. Gitu. Yes. 3 imperium dunia itu yang ketiga Majapahit. Pada saat itu Turki Utsmani Muslim kan. Iya. Dinasti Ming Muslim. Laksamana Cheng Ho toh. Giliran Majapahit. Ya, Majapahitnya non Muslim. Siva Buddha. Iya. Tapi abad 2000 terbalik 180 derajat kan. Turki Utsmani jadi negara sekuler. Iya. Dinasti Ming menjadi negara sosialis ateis. Komunis. Majapahit menjadi Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Bagi saya itu tanda. Iya. Bagi saya itu tanda sejarah. Masuk akal. Dan keren. Iya. Yang kedua,
saya menemukan bahwa ada 3 orang di dunia yang punya gelar Al-Fatih. Yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, baginda Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah kan Al-Fatih ya, Iya. pada saat Futuh Mekah. Iya. Yang kedua itu dari Turki Utsmani. Namanya adalah Sultan Mahmud II. Sultan Al-Fatih ketika menjebol gerbang Konstantinopel. Ya. Dan yang ketiga di Indonesia kan. Siapa tuh? Nah, ya adalah Raja Jawa pertama. Raja Jawa bukan yang dimaksud yang ono no. Oke, yang lanjut yang. Raja Jawa pertama itu adalah Raja Jawa Muslim pertama ya, yaitu Oke. Raden Fatah. Raden Fatah itu kan gelar dari Wali Songo. Nama aslinya adalah Raden Hasan. Kalau nama Tiongkoknya adalah Jinbun. Jinbun. Beliau adalah putra dari Prabu Brawijaya V dengan putri dari Tiongkok namanya Ratu Tan En Kiah. Tan En Kiah. Kalau tidak salah ya, mohon nanti di Iya. ini aja kalau ada yang kurang tepat. Seingat saya itulah ketika saya baca. Dan kemudian ketika menjadi Raja Demak pertama, kerajaan Islam di Jawa pertama, beliau dikasih gelar namanya Al-Fatih atau Raden Fatah. Jadi Indonesia ada salah satu sosok dengan nama besar di dunia Dan gelarnya Al-Fatih dan juga. gelarnya Al-Fatih, nggak kalah dengan Turki Utsmani. Oke. Nah, yang menarik ini Kang, ya ini sih sebagai referensi ya bagi saya. Referensi ini bagi saya adalah menjadi satu catatan supaya saya bangga atas bangsa ini. Ya. Bahwa kita punya jejak sejarah besar. Contoh, di Mesir itu ada sosok raja yang mengaku titisan dewa. Namanya Fir'aun. Fir'aun kan mengaku titisan dewara. Ya. Di Indonesia ada kan sosok yang mengaku titisan dewa. Mungkin rekan-rekan bisa silakan dikaji lah ya benar atau tidaknya. Seingat saya namanya adalah Prabu Kertajaya dari Kediri. Kertajaya dari Kediri. Ya. Oke. Beliau mengaku titisan Wisnu. Maka para penganut Siva Buddha atau Tantra Mahayana, wah itu dibabat sama Prabu Kertajaya. Karena dia mengaku titisan Wisnu. Maka terjadilah pemberontakan pada saat itu ya. Para resi yang memberontak ini kemudian dipimpin oleh sosok yang kita banyak melihat di sejarah sebagai orang yang enggak positif lah ya, dinegasikan secara profil, yaitu Ken Arok. Ken Arok kan kita sering mendengar Ken Arok adalah perampok, pencuri istri orang, betul. Wah macam-macam lah ya. Tapi bagi saya nggak mungkin seorang perampok penjahat kemudian memimpin pemberontakan para resi. Kalau zaman sekarang kan resi itu para ulama. Oke. Kalau di Muslim ya, para pemuka agama Muslim kan ulama, pemuka agama Hindu kan para resi. Saat itu. Saya pikir nggak mungkin para resi, para ulama zaman sekarang memberontak dipimpin oleh penjahat. Logikanya bagi saya nggak mungkin. Dan ada beberapa catatan yang mengatakan justru Ken Arok adalah sang Garuda Nusantara. Menurut sampean? Menurut saya berdasarkan beberapa catatan ya. Oke. Jadi Ken Arok bukan sembarangan orang sih bagi saya. Dan saya bangga dengan Ken Arok. Bahkan ada satu keyakinan pada zaman dulu. Ketika sang Garuda bertemu Dewi Indarasi, mereka akan menipiskan sosok raja yang akan mampu mempersatukan Nusantara. Siapa sih yang disebut Dewi Indarasi? Ternyata banyak aksioma yang mengatakan itu adalah Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, sosok perempuan cantik, suci, yang memang dipingit dari kecil tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki luar. Yang hanya fokus pada sembahyang di pura. Lalu kemudian kalau di istilah Islam santri banget lah ya. Santri banget lah kalau zaman ini gitu kan. Dan kemudian diculik oleh Tunggul Madung kan. Dan kemudian dipaksa nikah sampai sang resi kemudian buat sayembara, siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Kalau laki-laki ku jadikan menantu suaminya, kalau perempuan ku jadikan saudaranya. Dan kemudian ketika pada masa pemberontakan, Ken Arok untuk mempersatukan para pemberontak menikah dengan tokoh pemberontak perempuan namanya Ken Umang. Sebetulnya saudaranya lah, tapi bukan saudara-saudara ya.
menikah dengan Ken Umang. Dalam sejarah dikatakan Ken Dedes dengan Tunggul Lametung punya anak namanya Nusapati. Ken Arok dengan Ken Umang punya anak namanya Toh Jaya. Lalu kemudian setelah pemberontakan selesai sampai kemudian Prabu Kertajaya kalah, muncullah kerajaan Singosari. Nah, raja pertama adalah Ken Arok. Ken Arok menikahi Ken Dedes, punya anak namanya Mahesa Cempaka. Jadi darah murni antara Ken Arok dan Ken Dedes adalah Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka. Ken Arok meninggal oleh Anusapati, Anusapati meninggal oleh Toh Jaya. Terus sampai pada masa berikutnya Prabu Kertanegara memimpin Singosari mau menaklukkan Palembang. Terjadilah pemberontakan oleh Jaya Katuang, turunan Prabu Kertajaya Kediri. Sampai kemudian Singosari runtuh. Akhirnya gelang-gelang Prabu Jaya Katuang berkuasa, memanfaatkan kedatangan Mongol. Raden Wijaya akhirnya mampu menumbangkan Jaya Katuang. Nah, Raden Wijaya adalah keturunan Mahesa Wong Ateleng. Mahesa Wong Ateleng anaknya Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka adalah darah murni Ken Arok dan Ken Dedes. Dan kenyataannya Raden Wijaya mampu menyatukan Nusantara, mendirikan Majapahit. Jadi ya bagi saya keren. Kalau nggak ada Ken Arok nggak ada Majapahit bagi saya. Menurut pandangan Menurut saya ya. Jadi ya yang menariknya ini sih Kak. Ken Arok memimpin pemberontakan melawan sosok yang mengaku turunan dewa. Sampai detik ini tidak ada satupun ahli sejarah yang meyakini siapa orang tuanya. Karena Ken Arok katanya sosok bayi yang ditemukan di tepi hutan. Jadi sampai detik ini nggak ada yang tahu siapa orang sejarah tuanya. mencatat Ken Arok itu bayi yang ditemukan di sekitar hutan, tapi menjadi sosok besar. Ini bagi saya mirip kalau kayak di Mesir itu Nabi Musa, Kang. baginda Musa. Iya. Nabi Allah Musa kan ditemukan oleh Firaun di sungai, istrinya diangkat anak. Dan kemudian yang menghancurkan Firaun adalah Nabi Musa. Sosok yang tidak diketahui siapa orang tuanya, sampai Quran menceritakan lah ya, orang tuanya Imron gitu kan, dan seterusnya. Dia keturunan atau Ali Imron. Iya. Ya ditanya mungkin saya kurang detail ya, nanti silakan diperkuat saja, tapi kesamaannya bagi saya di sana. Jadi Indonesia ada sosok yang mirip Nabi Musa dalam versinya ya. Jadi kita bukan bangsa kecil. Kita punya sejarah yang kuat, kita punya sejarah yang hebat. Bahkan terakhir saya waktu ke Gunung Padang juga, gila ya, Gunung Padang ini tua sekali. Artinya kita punya peradaban yang tua, cuma kebetulan belum tergali. Dan ini bagi saya menambah kebanggaan saya atas Indonesia. Ya semoga ini bisa ditularkan ya. Mungkin nanti ada bukti-bukti lain yang bukti sejarah yang lebih membanggakan kita. Sehingga ini bisa ditularkan ke anak-anak, dan harapannya kebanggaan ini benar-benar terbentuk dan mampu men-trigger menjadi sesuatu yang mampu mempercepat kemajuan Indonesia. Ya semoga bisa diamini oleh rekan-rekan juga. Kebetulan saya hanya sebatas itu mampu menggalinya. Mungkin ada pesan singkat Kang yang mesti disampaikan di tepi pantai kita kali ini. Ya mungkin ini Kang, karena kebetulan saya memang saat ini fokusnya di bidang numerasi ya, kita sedang mengkampanyekan numerasi. Harapannya bahwa kepada kita rekan-rekan yang sudah dewasa nih, orang tua, guru-guru, ayo kita bareng-bareng bagaimana mendorong anak-anak kita lebih menyukai dan menguasai lah aritmatik, bisa berhitung melalui metode, walaupun metodenya apapun. Kebetulan saya membawa metode sendiri, tapi sebetulnya di saya pribadi juga nggak bisa mengklaim bahwa ini yang terbaik. Sepakat. Tapi kebetulan saya punya produk ini, itu aja. Metodenya silakan apapun. Tapi bagaimanapun anak-anak kita harus, karena mau bagaimanapun kalau mereka mau jadi generasi unggul, mereka harus punya kekuatan dalam aritmatik, berhitung. Karena kalau kata Ustadz saya, berhitung ini dari lahir sampai hidup kembali tetap harus bisa. Karena kita bahkan katanya
ibadah aja harus berhitung. Sholat kita dikasih tahu ganjarannya sekian. Kan hitungan ya. Iya. Zakat harus berhitung. Kemudian hampirlah banyak hal itu harus berhitung. Waris harus berhitung. Ya. Bahkan kita meninggal pun akhirnya akan dihitung oleh malaikat, dihisab ya. Benar. Jadi ayo kita sama-sama mulai memperkuat kapasitas numerik ke anak-anak kita. Anak-anak kita harus bisa berhitung. Metodenya apapun. Kebetulan kami punya metode namanya Stenomat, dan yang spesifik untuk menghafal tabel perkaliannya namanya jari steno. Jari steno. Ya ini kebetulan Kang. Apa tuh, Kang? Mungkin ini Kang. Nah, kita sudah coba bukukan supaya mudah diingat dan mudah dipelajari oleh rekan-rekan. Ternyata ada bukunya. Ini sudah dicetak banyak, Kang? Alhamdulillah udah, tapi memang kita belum tersedia di toko buku. Belum tersedia di toko buku. Belum. Kebetulan kalau jadi steno kita baru rilis bulan ini ya. Bulan ini baru rilis. Baru rilis bulan ini. Iya, kalau Stenomatnya sendiri kan kita punya hak cipta 2013. Dari stenonya sendiri kita baru rilis bulan inilah 2025. Oke. Bagi penikmat podcast tepi pantai, bebas mau ditafsirkan kemanapun obrolan kita kali ini. Tapi saya di sini lebih menangkap bahwa Kang Nanang Anwaruddin ini punya semangat yang saya lihat yang lebih ketimbang hitung-hitungan yang mungkin ditafsirkan oleh yang menyaksikan tayangan kita kali ini. Karena saya tidak melihat dari pemaparan Kang Nanang ini, tidak melihat unsur kemanapun, tapi saya melihat unsur semangatnya bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa berhitung cepat apapun metodenya, dan kebetulan beliau punya metode Stenomat yang ditawarkan. Bebas mau ditafsirkan kemana saja, tapi intinya Kang Nanang ini menarik buat saya karena beliau punya semangat bagaimana anak-anak Indonesia mencintai sekaligus bangga terhadap bangsanya, dan mau anak-anak bangsa ini cerdas secara perhitungan, karena tadi sudah panjang lebar. Dan yang melatar belakanginya, yang uniknya adalah untuk membuat karya Stenomat ini, tadi yang Kang Nanang sampaikan, yang melatar belakang itu banyak sekali. Beliau tertrigger oleh terinspirasi oleh tadi yang pemimpin Nazi, agak Hitler, terusan dari sosok Ken Arok, dan banyak yang tadi beliau paparkan. Tapi intinya saya menangkap adalah beliau punya semangat yang luar biasa bagaimana anak-anak Indonesia bisa berhitung cepat, bisa mencintai bangsanya, bisa bangga terhadap bangsanya. Itu yang saya lihat. Selebihnya silahkan tafsir sendiri. Dan ingat nih, nggak ada unsur promo, nggak ada apa. Benar, saya melihat Kang Nanang ini punya semangat yang tinggi. Mungkin sesi kita atau ngobrol di ruang jeda, di ruang santai di tepi pantai kali ini mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Dan sebelum closing saya ucapkan nih Kang, matur nuwun sangat nih, sami-sami udah mau mampir di tepi pantai. Siap, nyaman sekali kan. Bersantai di tepi pantai. Sekian ruang jeda di ruang cerita kita kali ini, sore ini. Meskipun obrolannya santai, tapi saya percaya dan yakin penting untuk diingat.